Meskipun orang dulu telah melatih dan mendidik anak-anak mereka untuk melihat anak bulan sendiri. Nah, maka itu indahnya di Saudi, semua orang yang melihat anak bulan boleh melaporkan diri, nah, ke pejabat tertentu dan mendapat laun. Nah, tentunya ada saksinya. Nah, supaya umat kita terbiasa mengagungkan bulan Islam, sebulan yang diiktiraf oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Bulan di mana bulan Islam ni, nah, di mana hukum hakam berkaitan dengannya, bukan dengan bulan Masehi. Bukan berarti kita belajar bulan Masehi haram, tak demikian. Tetapi ia lebih utama di dalam fiqhul aulawiyat. Secara prioritas kita mempelajari bulan kita, bulan Islam. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kerana melihat anak bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, nah, kerana melihat juga anak bulan. Fa in gumma alaikum, seandainya tak boleh tengok kerana cuaca mendung, nah, cuaca mendung, maka kita disuruh sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, fa akmilu al-iddata 30 yawman. Jadi pertama di sini ditekankan mengenai melihat anak bulan. Sebab Islam ini dia mau kita beramal, kita tengok benda itu mengikut penglihatan kita, panca indera kita, supaya sebatin dengan jiwa kita dan tubuh badan kita. Semua pelaksanaan ibadat di dalam solat boleh dianalisis mengikut akal fikiran kita dan mengikut panca indera kita. Disuruh tengok anak bulan tu. Nah, barulah kita berpuasa. Nah, barulah kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu perlu diperhatikan. Waktu Allah berfirman, inna iddata asy-syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan itu di dalam Islam sebagaimana yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz ada 12 bulan. Nah, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang dianggap sebagai bulan haram. Kita tak boleh sembarang bertindak di dalam kehidupan kita. Tak boleh kita terjejas dengan dosa besar. Nah, sangat berbahaya. Jadi suruh kita berjalan pada 4 bulan ini, yaitu Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Rasulullah kata salasun mutawaliyat, 3 berderet terus, Zulqa'dah, Zulhijjah wal Muharram, wa wahidun fardun, dan 1 tunggal yaitu Rajab, atau dikatakan oleh orang Arab Rajab Mudhar, karena kabilah Mudhar mentakzimkan bulan Rajab, nah, yang luar biasa. Maka terdapat beberapa hadis, sebahagian ulama menganggap adalah hadis yang palsu, tapi kita tidak akan menyebutkan hadis yang palsu. Kita akan menjelaskan mengikut Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnatin Nabawiyah As-Sahihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya zaman itu berputar mengikut setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, perlu kita perhatikan bahwasanya kalau seandainya tidak ada hadis yang sahih yang berkaitan dengan Rajab, hanya dengan ayat ini sudah cukup kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu hadis yang dianggap sebagian pengkaji hadis adalah hadis yang palsu, wa syahru Rajab syahrullah, sebagian ulama menganggap hadis palsu, sebagian menganggap bahwa adalah hadis mu'tabar. Nah, wa syahru Sya'ban syahri. Kenapa? Karena pada syahru Sya'ban ini diturunkan ayat yang agung untuk mengangkat derajat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa pekerjaannya berselawat kepada Nabi yang mulia ini. Makanya itu dia menyeru, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan dikatakan dalam hadis, barang siapa yang berselawat sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pastinya Allah berselawat kepadanya 10 kali. Selawat Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, dan mengangkat derajat kita dan mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya kita tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengatakan, kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada kita sekali dalam seumur hidup kita, dia berselawat dengan kita, cukup untuk menyelamatkan kita daripada api neraka. Bagaimana bagi orang yang senantiasa pada malam Jumat dia berselawat 1000 kali? Nah, paling kurang kata Imam Sakhawi 300 kali dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah berselawat kepadanya 3000 kali. Allahu akbar. Nah, selawat yang pendek, selawat yang panjang, tapi kata Imam Nawawi, selawat yang paling hebat dan paling sahih sanadnya adalah as-salatul ibrahimiyah. Dan semua salawat-salawat yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ulama kita mengatakan boleh ditambah sayyidina sebab dia sayyiduna. Nah, untuk menggabungkan dua nas, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, sayalah penghulunya semua anak cucu Adam, dan itu bukan kebanggaan, tetapi itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya untuk memberikan peluang dan jalur yang luas agar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah untuk memperolehi derajat yang tinggi dengan selawat ini. Dengan selawat inilah kita mudah memperkasa keimanan kita. Dengan selawat inilah kita mudah untuk menjawab semua pertanyaan mungkar wa nakir, nah, dalam kubur. Dengan salawat inilah mudah kita untuk berjalan di atas as-siratal mustaqim. Dengan salawat inilah kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan salawat inilah mudah kita untuk memperolehi tingkatan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ulama kita mengatakan wa syahru sya'bana syahri, mengikut konteks hadis ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Naam. Kalaupun kita nak berpegang teguh dengan mengatakan pengkaji moden, nah, bahwa dia adalah hadis palsu, tapi ingat bahwa dia punya makna yang kita rasakan adalah betul. Kalau takkan ulama kita menukil di dalam buku-buku mereka, terutamanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, nah, Ba'alawi, min kibari ulama Hadramaut. Nah, wa syahru ramadhana syahru ummati, sebab pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quranul Karim untuk menjadi pedoman bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua orang yang nak menyelamatkan diri daripada genggaman api neraka. Jadi saya melihat dari segi kandungan hadis ini tidak ada masalah.
Yang nak melaksanakan, ya ahlan wa sahlan. Yang tak mau melaksanakan, dia rugi sendiri, ya itu pilihan dia. Tetapi ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adanya tadi dijelaskan, Al-Quran di dalam surah At-Taubah mengatakan, inna iddatash syuhuri indallah, sesungguhnya jumlah bulan di dalam Islam itu indallah 12 syahran, 12 bulan, fi kitabillahi, di dalam Lauhil Mahfuz, yauma khalaqas samawati wal ard, waktu Allah menciptakan langit dan bumi, sekalian diciptakan waktu. Naam, dan waktu yang paling mahal, bulan yang paling mahal adalah 4 bulan. Mesti kita perhatikan. Makanya itu sebagian sahabat berpuasa penuh bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah, naam, dan Al-Muharram, kecuali waktu-waktu tertentu seperti Idul Adha. Naam, mereka tak puasa. Tapi dengan adanya hati mereka nak berpuasa, insya-Allah mendapat pahala. Sebab dia tak berpuasa kecuali ada larangan, tak boleh berpuasa pada Idul Adha. Dan ulama kita juga berpuasa pada bulan Rajab penuh dan bulan Syaban penuh. Nah, untuk menjadikan 3 bulan ini satu unit untuk mendidik hati kita supaya kita punya keimanan tambah kuat, karena puasa ini merupakan pintu kewalian. Kita sekarang ini nak mencari pintu kewalian. Kata ulama, pintu kewalian satu-satunya adalah as-siyam. Kurangi makan minum, insya Allah kita mudah berzikir dan mudah beribadah. Kenapa kita susah nak beribadah? Nah, karena kita punya makanan kita tak kontrol. Mana makanan kita tak kontrol. Ulama dulu, Sayyidina Umar, dia tahu makanan dan minuman pada waktu itu adalah halal, tapi toh makan sedikit. Dia dijamu oleh seseorang, orang kaya, air tamar yang sudah diperam. Minullah ya Amirul Mukminin, ini saya sudah peram dan dingin nih, sedap nih Amirul Mukminin. Dia kata, kita tak minum dah seperti minuman ini. Kita hanya minum mengikut apa yang kita perlukan. Sebab ini menunjukkan orang yang minum seperti ini adalah orang-orang yang berpoya-poya, sedangkan kita bukan daripada orang-orang berpoya-poya. Bukan berarti haram untuk menghindari segala bentuk syubhat. Apalagi kita sekarang ni di zaman semua minuman kita dan makanan kita diimport dari luar negeri. Kita tidak tahu apakah daging yang kita makan, kambing tu, kerbau tu adalah disembelih mengikut peraturan Islam. Kita mesti tengok. Saya dijelaskan bahwa di dalam Islam kita beribadah, kita nak tengok dengan mata kepala kita, kita nak dengar dengan telinga kita. Makanya itu saya ingat lagi waktu kecil, kita punya tok guru, terutama ayah saya, melatih kita menyembelih ayam, kemudian menyembelih kambing, kemudian menyembelih kerbau. Itu yang terbaik supaya kita boleh menjamin adanya makanan kita boleh terjaga. Sebab semua permasalahan datangnya daripada permakanan kita dan minuman kita tidak kontrol. Sangat berbahaya. Apalagi sekarang ini adanya beberapa binatang yang disuntik dengan bahan kimia daripada babi. Supaya kambing itu boleh subur dan mengandungi juga lemak babi. Dan ini usaha gereja, muktamar gereja sedunia pada tahun 2000 atau tahun 1999 kalau tak salah lah. Gereja sedunia sepakat mesti kita membuat, menjadikan makanan orang Islam ini mesti dicampur baur dengan lemak babi. Maka timbullah teori namanya 3F. Food, fashion and fun. Itu bukan saya yang bilang, gereja yang bilang. Makanan kita tidak yakin bahwa apakah dia halal.
100%. Pakaian anak-anak kita, meskipun kita kadang tengok dia Islamik, tapi tengok gambar-gambar dia, kadang ada lukisan salib di pakaian anak kita, ukiran-ukiran dia. Kadang kita mendengarkan nyanyian diambil daripada Al-Quran, tapi rentak dia adalah rentak barat yang boleh menggerakkan benda-benda yang semestinya tak bergerak, menggerakkan syahwat anak-anak kita. Nah, kenapa? Daripada fun, food, fashion and fun. Kita teliti semua sejadah-sejadah yang kita pakai, apakah dia tak terdapat ukiran salib? Nah, meskipun kita mengatakan itu dari Turki, yakin tak tuan-tuan bahwa di Turki itu semua syarikat yang memproduksi sejadah ini daripada syarikat orang Islam? Nah, syarikat yang mencetak Al-Quran di Lebanon adalah ada juga syarikat Kristian. Maka ukiran-ukiran dia kadang kita tengok seakan-akan salib. Coba tengok Al-Quran kita. Dan ada satu kesengajaan untuk membelokkan ayat Al-Quran. Tapi kita tak perlu bimbang, sebab Allah sudah berjanji untuk menjaga Al-Quran ini sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran ini sebagai sumber zikir, dan kami jugalah yang menjaganya. Dengan memperbanyak orang-orang yang menghafal Al-Quran, makanya itu juga kita mesti mengambil saham di dalam menjaga Al-Quran anak kita sebagai sumber pendidikan. As-salafus saleh sebelum mengajar anak-anak mereka dalam subjek akademik, mereka sudah wajibkan atas anak-anak mereka menghafal Al-Quran. 10 juz, 30 juzuk. Al-Imam Abdullah al-Mubarak setelah bertobat, dan dia merupakan lanon besar sebelum bertobat, menghadap kepada Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah dia kata, hal qara'tal Quran? Engkau sudah baca Al-Quran? Yani hal hafizta Al-Quran? Sebab dulu orang semuanya hafal Quran. Apalagi tulisan Al-Quran yang dulu tidak ada dia punya baris. Dulu tak ada baris, tak ada titik lagi. Nak baca mana? Kecuali dengan cara menghafal. Kita ni alhamdulillah ada kaset. Online kita boleh download bacaan Al-Quran dengan mudah. Dulu mana ada? Titik tak ada. Ain dan ghain sama aja. Tetapi orang Arab tahu, setelah huruf ini yang datang, pastilah dia ghain, ada titik. Sebelum huruf ini datang, pastilah dia ain. Sebelum huruf ini datang, pastilah dia baris bawah daripada alif. Mereka tahu bahasa mereka. Dengan adanya orang Arab bercampur dengan orang Ajam, sebab itu merupakan rahmatan lil alamin, maka perlu dikasih baris. Siapa yang akan kasih baris? Adalah orang yang paling jahat di dunia ini, Menteri Pertahanan Bani Umayyah, Hajjaj As-Saqafi. Allah, yang hafal Quran, yang membunuh sahabat dan menekan umat-umat Islam yang nak melaksanakan keadilan. Hajjaj As-Saqafi, yang meletakkan, subhanallah. Makanya itu Al-Quran ini, agama Islam ini, kadang tidak dirasakan musuh Islam, dialah yang membantu agama Islam. Al-Quran dicetak yang pertama di Jerman, subhanallah. Di Jerman dicetak yang pertama. Dan saya punya satu naskah, tapi orang curi, subhanallah. Naskah yang dicetak di Jerman, bukan orang di umat Islam awal yang cetak Al-Quran. Jerman, negara Kristen. Di antara pada waktu itu negara yang membenci Islam. Tapi Allah mengatakan, aku nak engkau yang khidmat agama aku. Allah Akbar. Dicetak di Jerman. Jadi kita mesti memberikan perhatian kepada Al-Quran ini. Dia merupakan sumber kebahagiaan. Makanya itu tuan-tuan, as-salafus salih
sangat memberikan perhatian untuk menyambut bulan Rajab. Untuk apa kira-kira? Supaya mereka sudah yakin bila mana Rajab ini dipelihara dengan baik, dia menjadi muqaddimah untuk memelihara Sya'ban. Maka itu mereka bertobat, beristighfar, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan dengan manusia. Dikatakan syahrul istighfar. Mereka banyak membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kata sebagian ulama, meskipun sekali kita ucap terutamanya dalam sujud, insyaallah Allah memaafkan dosa-dosa kita. Apalagi kita waktu berada pada bulan Rajab. Peliharalah bulan Rajab. Awal bulan Rajab kita ditekankan supaya kita berdoa banyak kepada Allah. Untuk apa kira-kira? Supaya kita sukses memasuki bulan Sya'ban. Bila mana kita sukses memasuki bulan Sya'ban, berarti kita sukses memasuki bulan Ramadan. Hati kita akan tenang menyambut bulan suci Ramadan, dan itu merupakan unsur keimanan adanya kita berbahagia pada awal bulan Ramadan. Tapi kita nak tengok awal bulan Rajab ini macam mana kita dengan bulan Rajab. Kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu, khamsu layalin lam yuradda fihinna du'aun ay ad-du'aul mustajab. Ada 5 malam tidak mungkin doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman ulama kita. Disebutkan yang pertama adalah malam awal Rajab. Makanya tuan-tuan puan-puan, meskipun kita mengikut kalender kita, Yaumul Jum'ah depan jatuh 30 daripada Jumada al-Akhirah, tak ada masalah. Kita mulai daripada malam Jumat, sebab malam Jumat juga di antara waktu di mana doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, wa lailatul jumu'ah, dan malam Jumu'ah. Kita mesti memperhatikan. Wa lailatul adha, malam Idul Adha. Wa lailat al-fitri, malam Idul Fitri. Dan malam an-nisfi min Sya'ban. Meskipun sebagian ulama nak melemahkan hadis yang datang daripada bagaimana nak menghidupkan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, tetapi Asy-Syaikh Al-Ghumari telah menulis buku mengatakan semua jalur hadis menghidupkan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban adalah hadithun hasanun li ghairihi, boleh dipertanggungjawabkan. Siapa dia? Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghumari Al-Hasani Al-Maghribi, alim besar di zaman moden ni. Orang-orang salafi moden takut berhadapan dengan dia. Dia menulis satu buku mentakkidkan bahawa hadis yang warid dalam menjelaskan fadilah malam An-Nisf min Sya'ban adalah hasanun li ghairihi, boleh dipertanggungjawabkan. Maka itulah kita menukil daripada Imam Syafi'i bahawa malam itu tidak akan ditolak doa kita. Jadi insya-Allah kita pada Jumaat depan kita bersama-sama kawan-kawan kita, ajak kawan kita berdoa, mudah-mudahan Allah menerima kita. Sekali Allah menerima doa kita, Allah akan terima terus menerus dan tulis dalam Lauhul Mahfuz. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahatin. Bukankah terdapat Allah memberikan pengkhususan bagi perjalanan kita setahun, nafahatin, ada percikan-percikan yang wangi yang merupakan butiran-butiran rahmat, dan butiran-butiran berkah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fata'arradu laha, maka ambillah. Saya tak setuju orang yang mengatakan fabhasu anha, maka carilah. Allah menaburkan butiran rahmat
kita disuruh ambil sebanyak mungkin. Kata Rasulullah, la'allahu ayyusibakum wa nafhatun minha, mudah-mudahan engkau mendapatkan satu butiran rahmat, satu percikan yang wangi. Fala tashquna ba'daha abada, engkau tidak akan sengsara selama-lamanya. Nah, itu jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu tuan-tuan, as-salafus saleh waktu-waktu seperti ini tak pernah ditinggal. Malam awal Rajab, malam Jumat, mereka banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan asal usul zikir. Asal usul zikir ada 3. Istighfar kepada Allah. Inilah yang ditentukan oleh Al-Imam Syafi'i. Kita ditekankan supaya kita banyak beristighfar pada awal bulan Rajab dan bulan Rajab. Ini tidak berarti bahwa bulan-bulan yang lain kita tak istighfar. Nak dikhususkan. Dikhususkan. Kalau tak, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menjunjung tinggi 4 bulan ini? Kalau bukan untuk diberikan khususiyah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat tuan-tuan, bila mana Allah memuji sesuatu, memuji bulan, memuji masa, memuji waktu, memuji tempat, bila mana kita beramal pada zaman itu dan tempat itu, berarti kita, Allah menghendaki nak mengagungkan amalan kita meskipun satu amalan. Kata salafus saleh, mudah-mudahan satu amalan itu, itulah dia yang menjadikan kita selamat daripada api neraka. Kita cari semua. Nah, butiran rahmat daripada puasa kita memperbanyak pada bulan Rajab. Kita banyak bersedekah. Nah, banyak menolong orang, banyak membimbing orang. Kita punya kemampuan dalam ilmu-ilmu tertentu. Bimbing umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Damaikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sementara bergaduh. Berikan bantuan ke Palestin yang mereka perlukan bantuan kita meskipun RM1. RM1 itu adalah sangat mahal bagi mereka. Nah, mereka tak mendapatkan air yang apa namanya, yang bersih. Sekarang air dari laut yang diambil. Tapi subhanallah, air dari laut. Nah, mujahidun dia di Gaza, Allah menjadikan air yang dari laut itu menjadi air tawar. Subhanallah. Allah bila mana kita dekat dengan dia, Allah akan memberikan apa yang kita mau. Nah, jadi sebenarnya saya melihat bukan Hamas atau Palestin yang dicoba. Kita punya keimanan. Allah nak tengok sejauh mana kita memberikan bantuan kepada Palestin dan Gaza. Kita tak boleh pergi sana berperang dengan harta kita, dengan jiwa kita, harta kita. Cukup dengan doa kita. Mereka mengatakan dengan doa antumlah seakan-akan tentera Israel memerangi para malaikat. Allahu Akbar. Jadi kita berdoa. Bahkan ini wajib kita berdoa, mendoakan saudara-saudara kita di bulan Rajab ini. Nah, di mana bulan pada malam 27 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan Isra wal Mi'raj untuk berjumpa dengan Allah melalui Palestin. Yang mesti kita bebaskan Palestin. Nah, Rasulullah SAW daripada Mekah ke Palestin, bukan kepada Yaman tapi ke Palestin, menunjukkan wajibnya kita membebaskan Palestin mengikut kemampuan kita. Balik daripada langit, tak balik dari langit ke Makkahul Mukarramah, balik sebulan di Palestin. Nah, menunjukkan ini merupakan tanah wakaf yang mesti wajib kita pertahankan. Kita tak boleh dengan jiwa kita, kita tak boleh dengan harta kita, cukup dengan doa kita. Nah, dan doa ini merupakan silahul mukmin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu merupakan senjata orang yang beriman. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa tentara Rom di zamannya hendak menceroboh masuk di Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih awal ke Tabuk daripada Madinah ke Tabuk. Tabuk ini tempat
perbatasan antara Syam dengan Madinah. Sekarang sudah masuk bahagian Madinah. Rasulullah kata, ada orang yang mendapatkan pahala sama dengan kita di Madinah. Dia tak sanggup datang bersama dengan kita, tak ada kemampuan, tapi mereka tak luput mendoakan kita setiap saat. Mereka itu memperoleh saham sama dengan saham kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menganggap remeh. Nah, tapi anehnya sebagian negara bila mana mendengarkan orang yang mendoakan Palestin di penjara 2 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dipakai sebagian ulama bahwa jihad al-jihadu fi Palestin adalah jihad daripada khawarij. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apalah dia khawarij ke apakah, tetapi dia adalah saudara kita. Tapi dia bukan khawarij. Ahlus sunnah wal jamaah ala aqidati al-asy'ariyah wal maturidiyah dan madhhab Syafi'i, dan mereka bertarekat salah satu daripada tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu diberikan bantuan. Pada bulan Rajab ini, bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an adalah adanya kita mengikut kemampuan kita membebaskan Palestin dan membebaskan Gaza, agar Allah tidak akan tanya kita. Wallahi, Allah akan menanya kita sejauh mana kita bergantung kepada Palestin dan Gaza, dan sejauh mana kita berusaha nak membantu saudara kita. Kita bukan saja disuruh untuk beristighfar pada bulan Rajab, lebih dari itu kita menolong saudara kita. Apa artinya kita mengatakan astaghfirullah sedangkan saudara kita disembelih, saudara kita dibom? Nah, kita mesti memberikan bantuan kepada saudara kita. Apalagi kita, alhamdulillah, Malaysia memberikan sokongan kuat untuk perjuangan Palestin. Nah, mudah-mudahan dengan perjuangan ini Allah mengampuni dosa-dosa kita pada bulan Rajab, supaya bulan Rajab ini di sisi kita boleh selamat, supaya kita boleh selamat memasuki bulan Syaban. Nah, bila mana Allah menjaga kita pada bulan Syaban, maka Allah akan menjadikan kita masuk pada bulan Ramadan dengan selesa. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita waktu masa bulan Rajab doa yang terbaik, bahkan dianggap ini hadis yang paling sahih, meskipun sebagian ulama mengatakan dhaif, itu dia punya masalah, tapi kajian sebagian ulama mengatakan ini sahih. Bila mana masa bulan Rajab mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Ada ulama mengatakan Allahumma barik lana fi Rajabin wa fi Rajabah. Para pakar bahasa berbeda pandangan, tapi tak ada masalah. Fi Rajabin, fi Rajabah, yang penting fi Rajab. Nah, wa fi Sya'ban, ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih satu kalimat yang mencakupi segala bentuk kebaikan. Allahumma barik lana fi Rajabin aw fi Rajabah wa Sya'banah. Bila mana Allah memberikan berkat kepada kita pada bulan Rajab, tentu kita akan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan, memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah yang dianggap sebagai RM1 adalah butiran rahmat yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Nah, kalau demikian biasanya kita selesai untuk beramal pada bulan Syaban. Nah, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi katakan bulan diturunkan ayat yang mulia, yang agung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan ingat, tidak ada ahli bid'ah yang suka berbuat bid'ah yang diberikan cahaya oleh Allah, diberikan hati dia cahaya untuk berselawat kepada Rasulullah. Sebab selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan amalan yang agung. Apa artinya amalan yang agung? Maksudnya orang yang mengamalkan dia akan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat kepada aku pada hari kiamat adalah orang yang banyak berselawat. Cukup kita mengatakan
Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tak mau panjang-panjang, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, supaya kita daripada malam Jumat sehingga sore Jumat ni kita punya mulut senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Saya membaca satu kitab bahawa bila mana kita pada sore Jumat ini kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika, tapi dalam teks dia Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi 80 kali. Maka insyaAllah dimaafkan dosa-dosa dia selama 80 tahun. Saya dulu tak berani menyampaikan hadis ini. Setelah saya kaji secara mendalam, hadisnya adalah hadis yang kuat. Allahu Akbar. Sesudah asar saya nak berselawat sebanyak dengan siga ini 8.000 kali, boleh tak? Boleh. Nah, tentunya yang dihakkan jangan kurang daripada 80, agar dosa-dosa kita selama 80 tahun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak kita menggunakan siga yang lain? Boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 80 kali atau lebih daripada itu. Insyaallah bila mana Allah menerima, maka Allah akan menjadikan kita selesai beribadah pada bulan Rajab dan bulan Syaban, insyaallah. Dan bila mana kita sudah masuk di bulan Ramadan, Allah akan membukakan pintu cahaya supaya boleh kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang merupakan anugerah besar bagi ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan barang siapa yang diberikan anugerah keberkatan, doa kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Untuk apa? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebab kita sudah berjuang daripada awal malam Rajab sehingga bulan Syaban dengan kita banyak berselawat, mempelajari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, maka pada waktu itu Allah akan menjadikan kita mendapat anugerah yang paling besar, di mana di dalam hadis yang sahih dikatakan barang siapa yang sempat beribadah pada malam itu dimaafkan dosa-dosanya yang telah lalu. Saya membaca Musnad Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan bahawa bukan itu saja, barang siapa yang menghidupkan malam itu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia boleh menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya yang telah lalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya yang akan datang pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meriwayatkan ini? Al-Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadihi, dan Al-Imam Ahmad Ibni Hanbal dalam musnadnya tak pernah meriwayatkan hadis palsu. Jadi yakinlah bahwa apa yang dikatakan, yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Amalkan. Insyaallah kita mulai hari ini kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa fi Rajabah wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan warzuqna barakati Lailatul Qadar ya arhamar rahimin. Ucapkan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, merupakan tanda adanya Allah akan mengkabulkan doa kita. Itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita pada bulan ini dan bulan Rajab, bulan Syaban, dan menjadikan kita selesai untuk beramal pada bulan Ramadan, untuk memperolehi segala bentuk kemuliaan dan segala bentuk kebahagiaan. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa habibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. Allahumma ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa ra'iyatahu wa sa'ir bilad al-islam. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya sari' al-hisab wa ya hazim al-ahzab ihzim a'da'aka a'da' ad-din min al-yahudi wa man ma'ahum. اللهم دمرهم تدميرا بقوتك وجبروتك يا قوي يا متين. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh.